Nah, baiklah, materi kita pada hari ini adalah tadi ya, protista adalah salah satu kingdom makhluk hidup ya. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat apa saja yang sudah kita pelajari? Kingdom apa saja? Halo? Yang sudah kita pelajari kerajaan makhluk hidup ya, atau kingdom apa saja? Monera. Ya, kalau pembagian yang 6 kingdom ya, Monera itu dibagi ya. Jadi kita mengambil yang 6 kingdom ya. Jadi kemarin sudah kita pelajari Eobacteria dan Archaebacteria ya. Nah, kemudian ini adalah yang ketiga. Nah, kalau Monera itu adalah yang pembagian 5 kingdom, dia memasukkan bakteri dengan ganggang hijau biru ya. Nah, tetapi kita di sini kita mengambil yang 6 kingdom, maka kingdom pertama ada Eobacteria, kemudian Archaebacteria, dan ini yang ketiga Protista ya. Nah, jadi tujuan dari materi ini kalian ya bisa mengidentifikasi ciri-ciri ya, sehingga bisa membedakan dengan kingdom lainnya ya. Kemudian nanti diharapkan juga bisa mengenali ya kelas-kelas dari Protista ini. Nah, kemudian bisa mengetahui ya peranannya dalam kehidupan kita. Jadi kita yakin ya bahwa Allah tidak pernah ya menciptakan sesuatu yang sia-sia. Nah, jadi semua itu pasti ada manfaatnya ya bagi kita, khususnya manusia. Nah, di sini marilah kita mengenal ya tentang Protista. Ada yang bisa menyebutkan contoh spesies dari Protista itu apa sih, seperti apa? Contoh makhluk hidupnya, ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu nggak contohnya? Halo anak-anak, masih nyambung nggak suara Ibu? Tes, halo? Masih, Bu. Ada yang tahu? Alga, Bu. Alga, betul. Siapa ini namanya? Siapa tadi yang jawab? Siapa namanya? Halo, yang jawab alga tadi siapa? Betul. Fatih Ahmad, Bu. Fatih ya? Terus berapa Bu. Fatih? IPA, Bu. IPA, oh iya. Baik, betul ya. Ada lagi yang tahu? Myxomicota. Betul. Siapa ini? Javaizata. Dava. Pulipa. Iya. Ada lagi yang tahu? Euglena. Rasiomicota. Iya. Euglena. Sebentar. Iya, betul, Dava. Ada lagi siapa lagi tadi? Sebentar, yang perempuan? Rasiomicota. Iya, bisa ya. Ya, baik. Siapa namanya nih yang perempuan? Sophia Mawar, kelas 10 IPA. Iya, iya. Baik, jadi betul ya teman-temannya tadi sudah menyebutkan spesies ya atau contoh ya dari makhluk hidup yang tergolong ke dalam kingdom Protista. Nah, sekarang kita mengenal ciri umumnya ya yang membedakan Protista ini dengan kingdom makhluk hidup yang lain. Yang pertama, selnya adalah bersifat eukariotik, artinya selnya sudah memiliki membran inti ya, jadi sudah termasuk lebih tinggi ya daripada bakteri kemarin. Karena kalau bakteri selnya prokariotik ya, artinya yang eukariotik ini lebih kompleks ya. Sel-selnya itu sudah lebih tinggi dikatakan, itu artinya memiliki organel sudah ada ya, kemudian endomembran. Nah, jadi dikatakan lebih tinggi tingkatan struktur ya tubuh makhluk hidup dari Protista. Kemudian yang kedua, bersifat uniseluler ya. Uni artinya satu ya, seluler adalah sel. Jadi ada yang bersifat satu sel, tapi ada juga yang multiseluler. Jadi ada tadi yang uniseluler disebutkan temannya seperti Myxomicota ya, atau jamur lendir. Nanti kita bahas ya. Nah, kemudian tadi ada yang jenis multiseluler atau banyak sel. Nah, kemudian habitatnya, tempat hidup, ada yang di laut ya, seperti tadi rumput laut ya. Kemudian nanti ada juga chlorella. Nah, yang lain-lain nanti kita akan bahas lagi. Kemudian ada juga yang di air tawar, atau ada juga yang menempel ya pada tempat-tempat basah,
Dan ada juga yang bersifat parasit atau merugikan sifatnya ya, yang menumpang pada hewan, tumbuhan maupun manusia. Nah, itulah ya secara umum ciri dari protista. Kemudian di sini ada 3 kelompok tadi protista. Yang pertama, protista yang mirip tumbuhan itu disebut ya alga nama lainnya atau ganggang. Nah, yang kedua, protista mirip hewan itu disebut protozoa ya. Nah, kemudian yang protista mirip jamur ini tidak ada nama lainnya ya karena nanti langsung dibagi ada 2 jenis lagi ya. Nah, jadi ini ingat ada 3 kelompok ya, mirip tumbuhan, mirip hewan, mirip jamur ya. Jadi yang mirip tumbuhan nanti tentunya dia juga melakukan fotosintesis ya. Nanti yang mirip hewan nanti dia juga heterotrop ya. Nah, nanti kita bahas di sini satu-satu. Nah, sekarang yang pertama dulu yang mirip tumbuhan ya. Mengapa dia dikatakan mirip tumbuhan? Karena di sini ada ya dinding sel. Nah, dinding sel ya, nanti kita lihat di sini ya. Terutama ini dinding sel ini yang memiliki mirip tumbuhan, kemudian mampu berfotosintesis dan fotoautotrop. Sedangkan ciri yang lain di sini struktur tubuh itu berupa talus. Nah, seperti talus itu artinya belum memiliki tubuh yang sejati ya. Jadi dia memiliki akar saja mirip ya. Jadi bukan akar yang sejati, maka dia mirip akar ada ya pada bagian tubuhnya. Ada yang mirip batang, ada yang mirip daun. Nah, jadi dikatakan talus itu adalah belum memiliki tubuh sejati, yaitu akar, batang, dan daun sejati belum punya ya. Nah, beda kalau tumbuhan sejati atau disebut tumbuhan kormus itu sudah jelas kalau kita suruh tunjuk mana akarnya, mana batangnya, mana daunnya kita bisa menunjukkan, maka itu disebut tumbuhan sejati atau tumbuhan kormus. Nah, jadi kalau alga ini dikatakan masih berupa talus ya, belum bisa dibedakan secara jelas mana batangnya, mana daunnya, mana akarnya. Ya, bisa kalian bayangkan itu rumput laut ya, kan nggak jelas mana batang, mana daun, mana akar ya. Kemudian yang kedua tadi ada yang uniseluler atau satu sel, ada juga yang tubuhnya itu terdiri dari banyak sel. Nah, pada tubuhnya, pada selnya itu terdapat dinding sel yang berbahan selulosa ya, sama persis seperti tumbuhan itu juga selulosa ya, jenis karbohidrat ya, polisakarida ya. Kemudian mampu berfotosintesis ya, artinya dapat merubah ya kan ya, fotosintesis itu merubah dari zat anorganik ya kan menjadi zat organik dengan bantuan cahaya matahari ya. Nah, di sini fotosintesis ini dapat dilakukan oleh alga karena dia memiliki pigmen ya. Pigmen fotosintesis yaitu klorofil ya. Kemudian ada pigmen lain xanthofil, karotin, phycoerythrin dan phycocyantin. Ini adalah nama zat warna ya pada alga, makanya alga itu berwarna macam-macam ya. Ada yang hijau, ada yang merah ya. Ada yang keemasan, ya, ada yang coklat, ya itu karena zat warnanya ini beda-beda ya, pigmen warnanya beda-beda. Kemudian ada lagi di sini ciri lainnya memiliki pirenoid di dalam kloroplas. Nah, jadi dia mempunyai organel kloroplas ya sebagai tempat cadangan makanan ya. Nah, jadi di dalam kloroplas ini terdapat pirenoid tadi, fungsinya sebagai tempat menyimpan makanan atau cadangan makanan yang dihasilkan dari peristiwa fotosintesis. Kemudian habitatnya umumnya adalah di tempat yang berair atau lembab ya. Contohnya bisa di danau, di rawa maupun di kolam. Ciri lain terakhir di sini adalah bersifat fotoautotrop ya. Jadi autotrop itu artinya dapat membuat makanan sendiri dan foto itu berarti dengan cahaya matahari. Nah, nanti kita mengenal ada juga kemoautotrop ya. Jadi kalau kemoautotrop itu adalah membuat makanan sendiri dengan bantuan zat kimia ya. Sementara kalau foto itu kan foton ya, berasal dari kata cahaya ya. Nah, berarti di sini membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya ya, fotosintesis. Nah, kemudian bagaimana di sini cara alga bereproduksi ya, cara dia menghasilkan keturunan itu ada 2 ya secara umum. Bisa dengan tidak kawin atau vegetatif. Bisa juga dengan cara kawin atau generatif atau seksual ya. Nah, yang vegetatif
Di sini bisa dengan membelah diri, kemudian bisa juga dengan fragmentasi. Fragmentasi itu dia memutuskan ya bagian tubuhnya, kemudian menjadi individu baru yang lengkap. Nah, kemudian bisa juga dengan pembentukan spora. Ini ada 3 cara ya, secara vegetatif, artinya dia tidak perlu kawin, bisa sudah menghasilkan keturunan ya, dengan cara tadi membelah dirinya sendiri, memutuskan bagian tubuhnya, dan juga membentuk spora. Nah, kemudian secara seksual ya, atau secara kawin itu artinya peleburan ya, 2 sel gamet, yaitu sel telur dan sel sperma, ini bisa melalui 3 cara. Yang pertama isogami ya, jika gametnya itu sel sperma dan sel telur memiliki ukuran dan bentuk yang sama, maka dikatakan iso, itu sama ya. Sementara aniso, an itu artinya tidak, ini jika gametnya berukuran dan bentuknya tidak sama. Sementara kalau oogami itu adalah peleburan 2 gamet, sel telur dan sperma ya. Di sini perbedaannya nanti kita lihat lebih lanjut ya, ketiga istilah ini. Nah, sekarang kita mengenal dulu ada 4 kelas ya, ganggang ini yang kita kenali. Ingat dari perwarnaan tadi ya. Jadi pembagian kelas ini berdasarkan pigmen yang dominan ya, yang dominan pada ganggang. Yang pertama dengan pigmen klorofil dia berwarna hijau ya, maka disebut ganggang hijau. Namanya adalah Chlorophyta ya, nama latinnya. Contoh spesiesnya adalah Chlorella dan Spirogyra ya. Kemudian yang memiliki pigmen karotin ya, karotin ini menyebabkan ganggang berwarna keemasan. Nah, namanya Chrysophyta. Contoh spesiesnya adalah Napicula, SP ini spesies ya. Kemudian ada pigmen dominannya picosantin yang menyebabkan ganggang berwarna coklat. Nah, nama latinnya adalah Phaeophyta. Contohnya adalah Sargassum dan Turbinaria. Yang terakhir ada ganggang merah, nah atau Rhodophyta. Ini pigmen dominannya adalah phycoerythrin. Nah, contohnya adalah Eochema dan Spinosum serta Gelidium. Nah, jadi ini ingat ya, ada 4 kelas ya, berwarna hijau, keemasan, coklat, merah ya. Nah, masing-masing namanya hijau Chlorophyta ya, klorofil ya. Kemudian keemasan Chrysophyta. Dan coklat Phaeophyta dan merah ini gampang ya mengingat ya, red ya, Rhodophyta ya. Nah, di mana tadi kita ingat di sini yang membedakan, yang hijau klorofil nama pigmennya, yang keemasan karotin, yang coklat picosantin dan yang merah phycoerythrin. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ini adalah gambarnya ya, bisa kalian bayangkan ini ya. Jadi ini contoh yang Chlorella, ini ganggang hijau. Nah, di sini dia bersel satu atau uniseluler tadi ya. Nah, seperti ini ya. Ini sudah banyak dimanfaatkan ya untuk pengobatan ya, bahkan menurut penelitian itu ya bahwa Chlorella ini setara ya. Jadi ada tuh ya yang cuman berapa mili ya, kurang lebih 5 mililiter ya. Chlorella ini ternyata bisa setara dengan 5 kg sayur ya, jadi sangat tinggi ya seratnya. Jadi bagus ya untuk sebagai bahan ya untuk sayur ya, karena tinggi serat ya. Nah, jadi ini karena dia mudah ya berkembang biaknya hanya dengan membelah diri. Kemudian ini kan tidak perlu tempat yang terlalu luas ya, karena dia sangat kecil ya, mikroskopis ya. Nah, jadi ini adalah sangat penting ya digunakan untuk sebagai sumber pangan ya. Di antaranya juga itu digunakan sebagai bahan makanan biasanya untuk astronot gitu ya, kalau dibawa ke ruang angkasa. Karena dia hanya dalam ukuran kecil ya, dia bisa mempunyai nutrisi yang tinggi ya. Jadi inilah ya, di balik makhluk-makhluk Allah yang kecil ya, ternyata manfaatnya luar biasa ya. Nah, jadi ini sudah banyak dikembangkan ya di perguruan tinggi, jadi mereka sudah membudidayakan ya jenis ini
dan terutama tadi untuk mengatasi ya kekurangan protein, kadang ya kekurangan serat sayur ya. Nah, ini ya. Kemudian ini yang ganggang keemasan ya, warnanya seperti ini ya, memang seperti emas ya. Nah, ini Navicula sp, nanti kita lihat ya manfaatnya. Nah, kemudian yang ketiga ini tadi adalah ganggang coklat ini ya, spesiesnya. Nah, ini yang kelima, ini yang sering nih ya kita gunakan untuk membuat bahan agar-agar ya, yang Rhodophyta ini. Nah, atau biasanya digunakan untuk apa di situ? Bikin es rumput laut ya. Atau kadang dibikin kosmetik juga banyak ya. Nah, ini contohnya tadi ya. PST tadi betul ya. Jadi chlorella tadi digunakan sebagai penghasil ya protein sel tunggal. Ini biasanya jadi dibuat seperti kapsul begitu ya, bisa mengatasi masalah gizi buruk. Nah, biasanya itu akan lebih mudah ya mengembalikan memulihkan ya penderita gizi buruk karena tadi tinggi ya proteinnya. Kemudian tadi yang jenis Rhodophyta tadi ya untuk agar-agar ini sudah sering ya kalian konsumsi ya. Nah, kemudian semuanya ini ya pada umumnya ganggang ini adalah sebagai produsen ya atau fitoplankton di perairan. Nah, maka peranannya sangat sangat penting ya di dalam perairan karena nanti fitoplankton ini sebagai sumber makanan dari ikan-ikan kecil ya. Nah, dan seterusnya nanti ikan kecil dimakan ikan besar dan seterusnya. Maka dari itu peranannya sangat penting sekali ya ganggang ini ya. Dia berperan sebagaimana layaknya tumbuhan ya kalau di darat. Nah, tetapi dia di sini berada di perairan. Nah, inilah peranan ganggang ya. Nah, sekarang kita memasuki ya kelompok yang kedua tadi, protista yang mirip hewan ya. Nama lainnya protozoa. Yang pertama cirinya bersel satu, terdiri dari membran sel yang berfungsi sebagai pelindung dan mengatur pertukaran makanan. Kemudian memiliki vakuola makanan yang berfungsi sebagai alat pencerna makanan ya. Dan dia juga mempunyai vakuola kontraktil berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa makanan. Ukurannya ini sangat kecil ya. 10 sampai 200 mikron dan memiliki alat gerak. Nah, inilah bedanya ya dengan yang mirip tumbuhan karena di sini memiliki alat gerak ya. Dan juga tadi dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri atau tidak bisa berfotosintesis ya, melainkan dia harus mengambil makanan dari luar ya. Nah, habitatnya bisa di tanah, di perairan, ada juga yang di tubuh manusia ya, dan juga di tubuh hewan. Reproduksinya bisa dengan vegetatif tadi atau aseksual atau tidak kawin dengan cara membelah diri atau pembelahan biner. Bisa juga dengan secara generatif ya atau seksual dengan konjugasi. Kita pernah bahas ya konjugasi ini pada virus, jadi Ibu kira tidak perlu lagi kita jelaskan ya. Jadi dia berdekatan, nanti tinggal membentuk jembatan konjugasi, begitu terjadilah pertukaran materi ya. Nah, sekarang berdasarkan alat gerak ya, jadi pembagian yang mirip hewan ini didasarkan pada alat geraknya. Jadi ada 4 nih, diingat ya. Ada 4 kelas ya protista yang mirip hewan. Nah, yang pertama adalah rhizopoda. Nah, rhizopoda ini dari podus ya, podus itu artinya kaki. Nah, rhizopoda ini adalah protozoa ya yang memiliki kaki semu atau pseudopodia ya. Nah, jadi dia memiliki kaki tapi semu. Nanti kita lihat gambarnya. Kemudian yang kedua flagellata, ini adalah dia memiliki alat gerak berupa flagel atau bulu cambuk. Nah, kemudian yang ketiga ciliata, ini alat geraknya adalah cilia atau rambut getar. Dan yang keempat adalah sporozoa, ini tidak memiliki alat gerak ya. Jadi ada 4 ini ya. Nah, ini gambarnya ya. Seperti ini namanya podus tadi ya, kaki semu. Nah, seperti amuba, nih contohnya amuba ya, dia bergerak dengan kaki semu. Ciri yang lain dari rhizopoda, selain tadi kakinya ya, kaki semu atau pseudopodia, dia bersifat heterotrof ya, yaitu tadi tidak dapat membuat makanan sendiri, namun dengan cara mencerna ya makanan dari luar tubuhnya,
dengan bantuan vakula makanan ya. Pada alat tubuhnya ini terdapat vakula makanan yang berfungsi sebagai alat pencernaan. Kemudian tadi reproduksinya dengan membelah diri. Nah, bila lingkungan buruk, maka dia membentuk kista, yaitu menonaktifkan aktivitas hidupnya. Nah, jadi dia bisa ya mempertahankan diri saat kondisi buruk dengan membentuk kista tadi ya. Jadi bisa dinonaktifkan ya kegiatan tubuhnya sementara ada ancaman ya, gangguan dari luar. Contoh ya dari spesiesnya adalah Entamoeba histolytica. Ini adalah penyebab ya penyakit disentri pada manusia. Nah, ini contoh spesies dari Rhizopoda. Jadi kalau yang disentri, diare ya bisa jadi biasanya dari air ya, air yang mungkin tercemar ya, makanya kita sebaiknya ya kalau untuk air minum itu memang harus direbus ya, mendidih itu dengan tujuan mematikan ya mikroorganisme yang mungkin ada di air tersebut ya. Apalagi kalau misalnya sumber airnya seperti sungai ya yang terbuka ya. Nah, beda dengan ya kita juga tidak bisa menafikan ya, walaupun dari air tanah pun bisa jadi ya terkontaminasi. Nah, inilah jadi disentri atau diare itu ya bisa jadi karena air, mungkin juga makanan yang terinfeksi mikroorganisme, diantaranya adalah jenis Entamoeba histolytica ya. Nah, sekarang yang kedua ciliata, nama lainnya bisa juga infusoria. Nah, alat geraknya silia ini ya, seperti pada gambar ini. Silia itu disebut juga rambut getar, jadi halus-halus ini ya. Nah, ini bergerak dengan ini ya. Cara reproduksinya sama dengan membelah diri dan juga konjugasi. Memiliki dua inti di sini ya. Ada yang disebut makronukleus ini yang besar, alat vegetatif, dan ada mikronukleus ya, yang kecil, alat generatif. Kemudian dia memiliki trikokis yang berfungsi sebagai alat pertahanan diri terhadap musuh. Nah, kemudian ciri yang lain di sini. Oh, ini ya diantaranya sama ya, ada jenisnya Balantidium coli ya, ini juga menyebabkan penyakit disentri, Balantidium, diare darah. Nah, jadi ini diare yang disertai keluar darah ya. Jadi ini disebabkan oleh Balantidium coli. Nah, kemudian yang ketiga flagellata atau nama lainnya Mastigophora. Ini pada gambar ini ya yang disebut flagel atau bulu cambuk. Inilah sebagai alat geraknya. Reproduksinya sama, membelah diri dan hidupnya bebas ya di lingkungan yang berair. Contohnya di sini adalah Trichomonas vaginalis, ini menyebabkan penyakit pada kelamin manusia ya. Kemudian ada lagi Trypanosoma brucei, menyebabkan penyakit tidur pada manusia di daerah Afrika. Nah, jadi bisa jadi itu ya yang ngantukkan melulu ya, bisa jadi terinfeksi ini penyakit dari Trypanosoma brucei ya. Berasal dari daerah Afrika ya, tapi ya sekarang ini karena sangat mudah sekali ya perpindahan orang ya. Hari ini di Indonesia bisa jadi nanti malam sudah di Afrika atau di mana ya, maka bisa saja ya penyakit yang sangat jauh ini sampai ke Indonesia ya. Buktinya seperti corona saat ini ya, dulu kita hanya melihat di berita ya ada di Wuhan gitu ya, tapi sudah sampai Indonesia ya dengan cepatnya menyebar. Nah, karena itu kita memang perlu ya mengenali penyakit-penyakit ini untuk nanti kita ketahui ya bagaimana cara mencegahnya, itu yang terpenting ya. Nah, kemudian di sini yang keempat terakhir ya dari kelompok protozoa ini adalah sporozoa. Sporozoa ini tidak memiliki alat gerak nih, jadi tidak ada alat geraknya, dia hanya bergerak seperti bola begitu ya, gelinding menggelinding ya, karena tidak memiliki alat gerak. Reproduksinya di sini metagenesis, jadi mengalami pergiliran ya, keturunan antara fase seksual dan aseksual. Jadi dia ada fase dia seksual, ada fase aseksual untuk dalam reproduksi. Nah, kemudian di sini contoh dari sporozoa ini adalah Plasmodium ya. Plasmodium ini adalah penyebab malaria. Nah, jadi penyakit malaria itu sebenarnya bukan disebabkan oleh nyamuk ya. Nyamuk itu hanya vektornya saja. Vektor itu artinya yang menularkan ya. Jadi nyamuk itu bisa menularkan kalau dia terinfeksi Plasmodium. Maka
Plasmodium ini nanti dipindahkan ya dari orang yang sakit ke orang yang sehat. Jadi nyamuk itu sifatnya sebagai perantara atau vektor ya, pembawa saja. Sementara yang ditularkan itu adalah ini Plasmodium. Kemudian bisa juga ini ya penyakit Toxoplasma gondii ini ya, mungkin ada yang pernah lihat penyakit Toxoplasma yang menimbulkan cairan ya di daerah otak sehingga kepalanya membesar ya. Nah, ini diantaranya juga disebabkan oleh ini ya jenis Sporozoa. Nama spesiesnya adalah Toxoplasma gondii. Nah, menyebabkan toxoplasmosis. Nah, ini yang terakhir ya. Yang terakhir adalah Protista mirip jamur ya. Nah, tubuhnya berbentuk seperti jamur itu kan adalah bentuk filamen ya atau benang. Habitatnya di tempat lembab bersifat heterotrop. Nah, di sini ada dua jenis yang mirip jamur yaitu yang mirip jamur lendir namanya atau Myxomycotina tadi yang disebutkan ya. Ini contoh spesiesnya ada Psarium, Asiria dan Lycogala. Nah, kemudian yang kedua jamur air, Oomycotina. Nah, di sini contohnya Saprolegnia. Nah, ciri-cirinya strukturnya vegetatif disebut plasmodium, yaitu massa sitoplasmanya berinti banyak dan tidak dibatasi oleh dinding yang kuat. Memiliki tubuh yang disebut miselium. Nah, ini gambarnya bisa dilihat ya. Myxomycotina tadi atau jamur lendir. Habitatnya di hutan basah, batang kayu yang membusuk, dan juga di sampah basah. Reproduksinya secara vegetatif, yaitu dengan isogami, ya, peleburan dua sel gamet, dan bisa juga secara generatif dengan spora. Kemudian yang kedua adalah Oomycotina, yaitu jamur air. Tubuhnya terdiri atas benang atau hifa yang tidak bersekat. Ya. Kemudian dinding selnya juga sama ya, selulosa. Reproduksinya dengan zoospora dan generatifnya dengan oogami. Nah, demikian ya materi kita sudah selesai. Silakan kalau ada yang mau bertanya anak-anak. Waktu kita masih panjang ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada apa? Ada yang mau ditanyakan?